Coba teman-teman buka surat 33 Al-Ahzab ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Dan ketika orang-orang beriman melihat pasukan-pasukan Ahzab, pasukan Ahzab itu pasukan yang berkoalisi banyak gitu ya, kumpulan kabilah gitu. Mereka berkata, inilah apa yang pernah dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya, sehingga tidaklah hal itu menambah bagi mereka kecuali iman dan kepasrahan. Ini kondisi sahabat ketika dalam keadaan tertekan. Kayak gimana kondisinya, ceritanya? Ceritanya sahabat waktu itu lagi mengalami musim kemarau. Musim banyak panen yang gagal. Dagangan gak laku. Sehingga sahabat-sahabat yang kaya juga miskin. Apalagi yang miskin. Untuk makan itu susah banget. Dan di zaman itu memang benar-benar kalau dibilang susah, benar-benar susah. Gimana gambaran susahnya? Sampai Nabi mengikat batu di perutnya. Ada beberapa cara Nabi menahan lapar. Salah satu caranya Nabi akan duduk dalam keadaan bersandar, gak kuat lagi menegakkan punggung. Cara yang lain melipat tubuhnya kayak orang lagi ruku atau sujud untuk menahan rasa lapar. Cara yang paling berat lagi kalau udah gak ketahan lagi, diikatlah batu di perut. Seolah-olah batu itu makanan yang masuk ke dalam perut sehingga menahan lapar. Ketika beliau ruku dan sujud, kedengaran suara gesekan batu. Karena kan di dalam jubah tuh pakai batunya di perut, bukan caper-caperan, gua tuh zuhud loh, lihat nih batunya banyak nih. Enggak gitu sih. Ditaruh di dalam jubah, pakai jubah sholat. Begitu sujud dan ruku, kedengaran suara gesekan batu. Terus Aisyah nanya, ini suara apa? Dipegang sama Aisyah. Pas dilihat sama Aisyah, Aisyah nangis. Kayak gimana Nabi gak pernah komplain, gak pernah ngeluh, padahal selapar itu. Dan beliau gak pengen istrinya tahu kalau beliau tuh lapar banget, membuat istrinya sedih, sehingga ditutup dengan jubah. Begitu istrinya maksain pengen cari tahu ada apa sih Rasul, udah gak apa-apa, dipaksain, nangis Aisyah. Ya Allah, betapa dosanya saya membiarkan suami saya kelaparan kayak gini. Tapi mau masak apa, gak ada apa-apa di dapur. Nih Nabi nih. Jadi benar-benar dalam kondisi lapar, haus, susah, gak ada apapun. Tiba-tiba ada berita, orang-orang kabilah Arab berkumpul dengan banyak kabilah pengen nyerang kota Madinah. Dibantu sama orang-orang Yahudi yang di dekat kota Madinah. Ini ujian yang luar biasa. Ini kondisi ketika walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika mereka melihat pasukan musuh yang sangat banyak mengelilingi kota Madinah. Dan kalau musuh itu masuk ke dalam kota Madinah, gak akan memberikan ampun. Habis semuanya. Karena musuh-musuh itu kalau masuk suatu kota, mereka akan menghancurkan rumah, membakarnya, merusak ladang, dan mengambil harta-harta, bahkan sampai anak kecil juga gak diampuni. Apa yang menjadikan mereka wales dalam kondisi lebih berat dari kita. Dan kita masalahnya lebih ringan, harusnya lebih wales dari mereka. Jadi makin ditekan, makin yakin sama Allah. Makin banyak masalah, makin yakin sama Allah. Makin berserah kepada Allah. Kok bisa kayak gitu? Ada orang yang ketika makin banyak masalah, makin ragu sama Allah. Ini Allah maunya apa sih? Gitu kan? Ketika makin banyak masalah, makin kayak mempertanyakan takdir dan ketentuan Allah. Kenapa kok saya yang ngalamin ini? Kenapa saya dari dulu gak selesai-selesai masalahnya? Kenapa justru setelah saya berhijrah malah banyak masalah? Kenapa para sahabat sebaliknya? Makin dikasih ujian, makin wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Gak bertambah kecuali iman dan kepasrahan. Jadi dikasih ujian malah makin yakin sama Allah, bukan makin ragu. Misalnya
dia ganti nih model transaksi dagangnya, bisnisnya. Yang tadi mungkin syubhat atau haram, sekarang dia pakai model transaksi bisnis yang halal aja deh, yang aman-aman aja. Gara-gara transaksi yang halal, malah banyak masalah. Masih mending kalau masalahnya cuman berkurang income-nya. Ini malah ditipu orang lah, rugi segala macam. Mulai mempertanyakan, nih bener nggak ya saya ngambil jalan yang syariat segala macam, kok malah makin susah nih kelihatannya. Kenapa kita ketika diuji malah jadi ragu sama Allah? Kenapa saya katanya kalau misalnya saya jujur, saya akan dapat kebaikan. Ini gara-gara jujur malah nggak lulus. Ya mungkin nggak belajar tapi jujur. Yang satu lagi yang nggak jujur malah nilainya bagus mungkin. Misalnya nggak belajar tapi dia dusta. Kenapa para sahabat ketika diuji malah makin yakin sama Allah? Malah makin pasrah kepada Allah. Karena mereka pegang janji Allah. Itu salah satu tipsnya. Kalau kita pengen tetap woles pas menghadapi kesulitan, pegang janji Allah. Makin kita kuat pegang janji Allah, diuji, kita makin pasrah sama Allah. Ya Allah, saya kan yakin sama Engkau memegang janjimu. Ketika diuji, saya berharapnya balasan dari Allah, pertolongan dari Allah.